Matahari pagi mulai menyapa desa kecil di lembah hijau. Suara burung berkicau dari dahan-dahan pohon, mengiringi kehidupan yang sederhana namun damai di desa itu. Udara sejuk pagi hari membelai lembut wajah Nenek Uni saat ia keluar dari rumahnya yang cukup besar untuk dihuni seorang diri. Rumah itu telah menjadi tempat tinggalnya sejak puluhan tahun yang lalu, menyimpan kenangan manis bersama almarhum suaminya, Kakek Budi. Setiap pagi, Nenek Uni memulai harinya dengan menyapu halaman. Tangan tuanya yang keriput memegang sapu lidi, menggerakkannya perlahan sambil menikmati suara dedaunan kering yang bergesekan dengan tanah. Di halaman itu, tumbuh bunga-bunga sederhana yang ia rawat sendiri. Mawar, melati, dan kenanga selalu menjadi penyegar suasana, mengingatkan pada cinta yang pernah ia jalani bersama almarhum suaminya. Nanti sore aku mau menanam bibit kangkung, gumamnya pelan, berbicara kepada dirinya sendiri. Kesehariannya selalu diisi dengan pekerjaan kecil di rumah atau kebun. Hidup sendirian setelah kepergian suami dan anak-anaknya yang jarang pulang membuatnya terbiasa berbicara dengan tanaman atau bahkan dengan dirinya sendiri. Setelah halaman bersih, Nenek Uni mengambil keranjang bambu yang sudah penuh dengan hasil panen dari kebunnya. Ada tomat merah segar, cabai, beberapa ikat kangkung, dan beberapa buah pepaya. Hari itu, ia berencana pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya dan membeli beberapa bahan kebutuhan seperti minyak goreng dan gula. Dengan selendang tua yang melingkari bahunya, ia berjalan perlahan di jalanan desa yang masih berlapis tanah. Langkahnya lambat, namun penuh semangat. Ia selalu menikmati perjalanan ke pasar, meskipun jaraknya cukup jauh. Sepanjang jalan, ia menyapa tetangga yang ia temui. "Pagi, Nek Uni. Ke pasar lagi ya?" tanya seorang ibu muda yang sedang menyapu halaman rumahnya. "Pagi, Ratna." "Iya, ini mau jual hasil kebun," jawab Nenek Uni dengan senyum ramah. Jalan menuju pasar melewati berbagai pemandangan yang menenangkan. Sawah hijau yang menghampar luas, sungai kecil yang mengalir jernih, dan kebun bambu yang rindang. Namun, ketika ia sampai di dekat pohon beringin besar di tepi kebun bambu, langkahnya tiba-tiba terhenti. Pandangan matanya tertuju pada sesuatu di bawah pohon. Awalnya, ia mengira itu hanya seonggok daun kering yang menumpuk. Namun, setelah memperhatikan lebih seksama, ia menyadari bahwa itu adalah seekor kucing kecil. Kucing itu tergeletak lemah di atas tanah, tubuhnya kotor dan kurus. Bulu-bulunya kusut, bercampur debu dan lumpur. Matanya yang biasanya akan terlihat cerah kini tampak redup, seolah kehilangan harapan untuk hidup. Nenek Uni segera menurunkan keranjangnya dan mendekati kucing itu dengan hati-hati. Ia berjongkok, mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh kecil yang gemetar itu. "Ya Tuhan, kasihan sekali kamu," gumamnya. Suaranya bergetar karena rasa iba. Kucing itu mengangkat kepala kecilnya dengan susah payah, menatap Nenek Uni dengan pandangan yang memohon. Ia mengeluarkan suara lemah, hampir seperti bisikan, seolah berkata, "Tolong aku." "Jangan khawatir, Nak. Nenek akan menolongmu," kata Nenek Uni lembut. Ia membuka selendang yang melilit bahunya dan dengan hati-hati membungkus kucing itu. Tubuhnya terasa ringan, hampir seperti tak memiliki daging. Ia bisa merasakan tulang-tulang kucing itu saat menggendongnya. Keranjangnya dibiarkan kosong, karena hasil panen yang ia bawa kini tidak lagi menjadi prioritas. Nenek Uni segera berbalik arah dan berjalan pulang ke rumah. Di sepanjang jalan, ia terus mengusap kepala kucing itu sambil berbicara pelan. "Kamu pasti lapar sekali, ya? Nanti di rumah nenek buatkan susu hangat untukmu. Kamu aman sekarang." Kucing itu tampak pasrah, terbaring lemah dalam pelukan Nenek Uni. Sesekali ia mengeong pelan, seolah merespon kata-kata nenek tua itu. Ketika sampai di rumah, Nenek Uni segera membawa kucing itu ke dapur. Ia mengambil baskom kecil, menuangkan air hangat, dan mengambil kain lembut untuk membersihkan tubuh kucing itu. "Maaf, ya, kalau ini dingin," katanya pelan, mulai membersihkan kotoran yang menempel di bulu kucing itu. Luka-luka kecil terlihat di beberapa bagian tubuhnya, membuat hati Nenek Uni semakin tersayat. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, Nenek Uni membungkus kucing itu dengan kain bersih dan meletakkannya di keranjang kecil.
Ia kemudian menyiapkan semangkuk susu hangat dan sedikit nasi lembek. "Ini, nak, pelan-pelan, ya," katanya sambil mendekatkan makanan itu ke kucing kecil. Awalnya, kucing itu terlalu lemah untuk makan. Namun, setelah Nenek Uni menyuapinya perlahan, ia mulai membuka mulutnya dan menelan makanan dengan susah payah. Melihat itu, Nenek Uni merasa lega. "Kamu harus sembuh, ya. Sekarang kamu punya nenek yang akan selalu merawatmu," ucapnya sambil mengelus kepala kucing itu dengan penuh kasih sayang. Malam itu, Nenek Uni membuatkan tempat tidur sederhana untuk kucing itu di pojok dapur. Ia melapisi keranjang kecil dengan kain hangat agar kucing itu merasa nyaman. Sebelum tidur, ia mengecek keadaan kucing itu beberapa kali, memastikan bahwa ia baik-baik saja. "Mulai besok, Nenek akan memanggilmu Lili," katanya pelan sebelum akhirnya memadamkan lampu. Dalam gelapnya malam, hati Nenek Uni dipenuhi perasaan baru. Ia merasa menemukan kebahagiaan baru dalam hidupnya. Di sisi lain, kucing kecil itu, yang kini diberi nama Lili, tampak tertidur lelap untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Hari-hari berlalu sejak Nenek Uni membawa Lili pulang ke rumah. Kucing kecil yang dulu hampir mati karena kelaparan kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dengan perawatan penuh cinta dari Nenek Uni, tubuh Lili perlahan-lahan menjadi lebih berisi. Bulunya yang kusam kini mulai berkilau, dan matanya kembali bercahaya. Nenek Uni tak pernah lelah merawat Lili. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaannya di kebun, ia selalu memastikan Lili makan terlebih dahulu. Ia bahkan membuatkan makanan khusus untuk kucing kecil itu, ikan rebus yang dicampur dengan nasi lembut. "Lili, ini makan dulu, ya, supaya kamu kuat," ujar Nenek Uni sambil mengelus kepala Lili. Lili, yang awalnya hanya bisa makan dengan perlahan, kini mulai menunjukkan nafsu makan yang besar. Ia mengeong pelan, menjilat tangan Nenek Uni, seolah berterima kasih atas perhatian yang diberikan. "Ah, pintar sekali kau, Lili. Nenek bangga padamu," kata Nenek Uni sambil tersenyum. Tak butuh waktu lama bagi Lili untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari Nenek Uni. Setiap pagi, Lili akan mengeong lembut di depan kamar Nenek Uni, seperti alarm yang setia membangunkannya. Ketika Nenek Uni keluar dari kamar dengan selendang di pundaknya, Lili akan melompat-lompat kegirangan, menggosokkan tubuhnya ke kaki Nenek Uni. "Ya ampun, kau ini seperti cucu nenek saja," kata Nenek Uni sambil tertawa kecil. Lili selalu menemani Nenek Uni dalam setiap aktivitasnya. Saat Nenek Uni menyapu halaman, Lili akan sibuk mengejar daun-daun kering yang diterbangkan angin. Ketika Nenek Uni pergi ke kebun untuk memetik sayuran, Lili ikut berjalan di belakangnya, sesekali berhenti untuk bermain dengan rerumputan atau mengejar kupu-kupu. "Lili, kau ini seperti penjaga kebun nenek saja. Tapi jangan sampai kau menginjak tanaman, ya," ujar Nenek Uni sambil menunjuk barisan kangkung yang baru saja ia tanam. Lili tampak mengerti. Ia duduk diam di bawah pohon pisang, mengawasi Nenek Uni yang sibuk mencabut gulma. Sesekali, ia mengeong pelan, seolah memberikan dukungan kepada majikannya. Kehadiran Lili tidak hanya memberikan keceriaan, tetapi juga rasa aman bagi Nenek Uni. Suatu sore, saat Nenek Uni sedang memasak di dapur, Lili tiba-tiba melompat ke meja dan mencakar udara sambil mengeong keras. "Ada apa, Lili?" tanya Nenek Uni, bingung melihat tingkah laku kucing itu. Lili terus mengeong sambil menatap ke arah lampu minyak yang diletakkan di sudut meja. Nenek Uni mengikuti pandangan Lili dan tersentak. Lampu minyak itu hampir menyentuh kain lap yang diletakkan sembarangan di dekatnya. "Ya ampun, hampir saja terbakar," seru Nenek Uni, segera memindahkan kain lap itu. Ia berbalik dan memandang Lili dengan rasa syukur. "Lili, kau menyelamatkan nenek. Kau memang luar biasa," katanya sambil memeluk kucing kecil itu. Sejak kejadian itu, Nenek Uni semakin menyadari bahwa Lili bukan sekadar kucing biasa. Lili tampaknya memiliki naluri yang tajam, mampu merasakan bahaya sebelum hal buruk terjadi. Pada malam-malam tertentu, Lili sering duduk di dekat kaki Nenek Uni yang sedang merajut. Ia tampak tenang,
tetapi sesekali menatap ke arah pintu atau jendela dengan waspada. Ketika angin malam bertiup kencang, Nenek Uni merasa aman karena Lili selalu ada di dekatnya, seperti penjaga setia yang tak pernah lelah. "Lili, kau tahu? Kehadiranmu membuat hidup Nenek terasa lebih berwarna. Nenek tidak merasa sendirian lagi," ujar Nenek Uni suatu malam sambil mengelus kepala Lili yang meringkuk di pangkuannya. Lili tampak mengerti. Ia menjilat tangan Nenek Uni dengan lembut, lalu mengeong pelan. Di saat-saat seperti itu, Nenek Uni merasa bahwa ikatan batin mereka semakin kuat. Ikatan antara Nenek Uni dan Lili semakin teruji ketika suatu pagi, Nenek Uni berencana pergi ke pasar. Ia sudah menyiapkan keranjang penuh hasil panen, mengenakan selendangnya, dan siap berangkat. Namun, ketika ia membuka pintu, Lili tiba-tiba melompat di depan pintu, mengeong keras sambil menatapnya. "Ada apa, Lili? Kau ingin ikut nenek ke pasar?" tanya Nenek Uni sambil tertawa kecil. Namun, Lili tidak bergerak. Ia justru mencakar lantai dan mengeong lebih keras, seolah-olah mencoba menghentikan langkah Nenek Uni. "Lili, kau ini kenapa? Jangan seperti itu, Nenek harus pergi sekarang," ujar Nenek Uni, mulai merasa heran dengan tingkah laku Lili. Meskipun Nenek Uni mencoba melangkah keluar, Lili tetap berusaha menghalangi. Akhirnya, Nenek Uni menyerah dan memutuskan untuk menunda keberangkatannya. Beberapa saat kemudian, suara gaduh terdengar dari luar. Nenek Uni keluar untuk melihat apa yang terjadi dan mendapati bahwa sebuah pohon tua di jalan menuju pasar telah tumbang, menutup jalan sepenuhnya. Untung saja Nenek belum berangkat tadi. Kalau tidak, Nenek bisa tertimpa pohon itu, gumamnya dengan gemetar. Ia berbalik menatap Lili yang duduk di beranda, menatapnya dengan mata cerdas seolah berkata, "Aku sudah memperingatkanmu. Lili, kau memang anugerah bagi Nenek." "Terima kasih." "Ya," kata Nenek Uni sambil menggendong Lili dan memeluknya erat. Kehidupan Nenek Uni kini dipenuhi rasa syukur atas kehadiran Lili. Kucing kecil itu tidak hanya menjadi teman setia, tetapi juga penjaga yang selalu memperhatikan keselamatannya. Hari-hari mereka diisi dengan kebersamaan yang penuh cinta, membangun ikatan batin yang semakin kuat. Sejak hari pertama Lili diselamatkan, Nenek Uni sudah merasa bahwa kucing kecil itu memiliki sesuatu yang istimewa. Namun, semakin hari, Nenek Uni mulai menyadari bahwa keistimewaan Lili lebih dari sekadar naluri kucing biasa. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, dan semuanya selalu berkaitan dengan Lili. Kucing itu tampak memiliki kemampuan luar biasa untuk merasakan sesuatu sebelum hal itu terjadi. Setiap kali Lili menunjukkan tingkah laku yang berbeda dari biasanya, Nenek Uni selalu merasa ada sesuatu yang harus diperhatikan. Suatu sore, saat Nenek Uni sedang duduk di beranda sambil merajut, Lili tiba-tiba melompat ke pangkuannya dan mengeong keras. Awalnya, Nenek Uni mengira Lili hanya ingin dimanja. Namun, saat ia mencoba mengelus kepala Lili, kucing itu mencakar ringan tangannya, membuat Nenek Uni sedikit terkejut. "Lili, ada apa? Kau kenapa, Nak?" tanya Nenek Uni dengan nada khawatir. Lili melompat turun dari pangkuannya, berjalan bolak-balik di depan pintu rumah, lalu berhenti di dekat jendela. Ia mengeluarkan suara mengeong yang lebih keras, seolah ingin mengatakan sesuatu. Merasa penasaran, Nenek Uni berdiri dan berjalan menuju jendela. Saat membuka tirai, ia melihat kepulan asap hitam dari kejauhan. Asap itu berasal dari salah satu rumah tetangganya, Pak Karim, yang jaraknya tak terlalu jauh dari rumah Nenek Uni. "Ya Tuhan, kebakaran!" seru Nenek Uni dengan panik. Ia segera mengambil selendang dan bergegas keluar rumah untuk membantu. Ternyata, Lili benar. Dapur rumah Pak Karim terbakar karena ia lupa mematikan tungku kayu bakar sebelum pergi ke kebun. Beruntung, warga desa segera datang membantu memadamkan api. Ketika semuanya selesai, Pak Karim mengucapkan terima kasih kepada Nenek Uni yang datang memberikan bantuan pertama. Namun, Nenek Uni hanya tersenyum dan berkata, "Yang memberitahu saya tadi bukan saya, tapi Lili. Kucing kecil saya ini memang luar biasa." Kejadian itu membuat Nenek Uni semakin yakin bahwa Lili memiliki kemampuan yang istimewa. Ia mulai lebih memperhatikan setiap gerakan dan perilaku kucing kecil itu,
terutama ketika Lili menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Suatu malam, hujan turun deras disertai angin kencang. Langit gelap dihiasi kilatan petir yang sesekali menyambar. Nenek Uni duduk di dekat tungku dengan secangkir teh hangat di tangannya, sementara Lili meringkuk di atas selimut tebal di pojok ruangan. "Ayo, Lili, malam seperti ini enaknya kita santai saja di dalam rumah. Tidak ada pekerjaan berat malam ini," kata Nenek Uni sambil menatap Lili yang terlihat tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, Lili bangkit dari tempat tidurnya, berdiri tegak, dan mengeong keras. Tubuh kecilnya menegang, ekornya berdiri lurus, dan matanya menatap tajam ke arah pintu depan. Nenek Uni yang sedang menyesap tehnya terkejut melihat tingkah laku Lili. "Lili, ada apa, nak?" Lili tidak bergerak dari posisinya. Ia terus mengeong, kali ini dengan nada yang lebih tinggi dan penuh urgensi. Nenek Uni, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, segera meletakkan cangkirnya dan berdiri. Ia berjalan menuju pintu dan membuka sedikit untuk melihat keluar. Hujan masih turun deras, tetapi melalui kegelapan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon di depan rumahnya. Tubuhnya gemetar karena basah kuyup, dan orang itu terlihat seperti mencari tempat untuk berlindung. "Siapa itu?" seru Nenek Uni dari balik pintu. "Saya, Nek, ini saya, Yuda," jawab suara dari luar. Ternyata, itu adalah Yuda, seorang pemuda desa yang baru saja pulang dari kota untuk mengunjungi keluarganya. Dalam perjalanan pulang, motornya mogok, dan ia terjebak di tengah hujan deras. Nenek Uni segera mempersilakan Yuda masuk dan memberikan handuk untuk mengeringkan tubuhnya. "Terima kasih banyak, Nek. Kalau tidak, saya pasti sudah kedinginan di luar sana," kata Yuda dengan nada penuh syukur. Nenek Uni hanya tersenyum sambil memandang Lili. Kalau bukan karena Lili, Nenek mungkin tidak akan tahu ada orang di luar. Kucing kecil ini memang selalu tahu sesuatu sebelum kita mengetahuinya. Lili mengeong pelan, seolah mengerti bahwa ia sedang dipuji. Hari-hari berikutnya, Lili semakin sering memberikan tanda-tanda yang membantu Nenek Uni dan orang-orang di sekitarnya. Ketika ada bahaya, Lili selalu bereaksi terlebih dahulu, seperti alarm hidup yang tak pernah salah. Namun, suatu hari, Nenek Uni merasakan sesuatu yang berbeda. Saat sedang menyiapkan makan siang di dapur, Lili tiba-tiba melompat ke meja dan menatapnya dengan ekspresi yang tidak biasa. Kucing itu mengeong pelan, tetapi ada nada kesedihan dalam suaranya. Nenek Uni berhenti sejenak, mencoba memahami tingkah laku Lili. "Ada apa lagi, Lili? Kau terlihat sedih. Apa kau sakit?" Lili tidak menjawab, tetapi ia melompat turun dari meja dan berjalan menuju lemari di sudut dapur. Ia mencakar pintu lemari itu dengan lembut, seolah meminta Nenek Uni untuk membukanya. Merasa penasaran, Nenek Uni membuka lemari itu. Di dalamnya, ia menemukan bingkai foto tua miliknya dan almarhum suaminya, Kakek Budi. Foto itu merupakan kenangan terakhir mereka bersama sebelum suaminya meninggal. "Oh, Lili, kau ingin melihat foto ini?" Nenek Uni mengambil bingkai itu dan mengusap permukaannya yang berdebu. Ia menatap foto itu dengan mata berkaca-kaca, mengenang masa-masa indah bersama suaminya. "Ini kenangan paling berharga yang Nenek miliki. Terima kasih sudah mengingatkan Nenek, Lili," katanya sambil memeluk kucing kecil itu. Namun, di dalam hatinya, Nenek Uni merasa ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan itu muncul karena cara Lili memandangnya, seolah ingin memberitahunya sesuatu yang lebih besar. "Apakah ini sebuah pertanda?" pikir Nenek Uni dalam hati. Hari itu, suasana rumah Nenek Uni terasa lebih tenang dari biasanya. Langit cerah, angin sepal-sepal berhembus lembut, dan Lili duduk santai di tepi jendela, mengamati burung-burung kecil yang bertengger di pohon mangga. Namun, di balik ketenangan itu, hati Nenek Uni terasa tidak nyaman. Ada perasaan ganjil yang sulit ia jelaskan, seperti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Perasaan itu semakin menguat ketika ia memperhatikan tingkah laku Lili. Biasanya, Lili akan tampak santai atau bermain di sekitar rumah, tetapi hari itu,
Lili tampak gelisah. Kucing kecil itu berjalan mondar-mandir di dalam rumah, mengeong pelan, dan sesekali menatap tajam ke arah Nenek Uni. Lili, dari hari kemarin aku memperhatikanmu, kau tampak tidak tenang. Apa sebenarnya yang ingin kau beritahu kepadaku? Ujar Nenek Uni sambil menghampiri Lili dan mengelus kepala kucing kesayangannya. Namun, Lili tidak merespons seperti biasa. Ia justru menjauh dan duduk di sudut ruangan, menatap bingkai foto tua milik Nenek Uni yang diletakkan di meja. Melihat hal itu, perasaan gelisah di hati Nenek Uni semakin kuat. Ia mendekati meja, mengambil bingkai foto itu, dan mengusap permukaannya dengan lembut. Apa ini yang kau maksudkan, Lili? Apa ada sesuatu tentang foto ini? Tanyanya, meskipun ia tahu Lili tidak bisa menjawab. Lili hanya mengeong pelan, tetapi nada suaranya terdengar sedih. Ia kemudian melompat ke pangkuan Nenek Uni, menggosokkan tubuhnya ke tangan sang majikan, seolah mencoba menenangkan hati Nenek Uni. Malam harinya, perasaan ganjil itu masih belum hilang. Nenek Uni memutuskan untuk menceritakan apa yang ia rasakan kepada kedua anaknya, Meli dan Linda, yang datang berkunjung sore itu. Mereka duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat dan camilan yang disiapkan Nenek Uni. Meli, Linda, ibu merasa ada yang aneh akhir-akhir ini, kata Nenek Uni sambil menatap kedua anaknya bergantian. Aneh bagaimana, Bu? Tanya Meli, yang tampak penasaran. Entahlah, ibu merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Lili juga bertingkah aneh. Ia terus menatap foto almarhum ayahmu, seperti mencoba memberi pesan. Jelas Nenek Uni dengan nada serius. Linda tertawa kecil. Ah, ibu, mungkin Lili hanya suka dengan pantulan kaca bingkai itu. Jangan terlalu dipikirkan, katanya sambil menyeruput tehnya. Namun, Meli tampak lebih serius. Tapi kalau Lili memang sering memberikan tanda-tanda sebelumnya, mungkin ada baiknya kita perhatikan, Bu. Apa mungkin ini pertanda sesuatu? Nenek Uni mengangguk, meskipun ia masih merasa bingung. Mungkin, Nak, tapi ibu tidak tahu apa maksudnya. Percakapan itu terus berlanjut hingga malam, tetapi tidak ada jawaban pasti. Namun, tanpa sepengetahuan Nenek Uni, Meli dan Linda saling bertukar pandang dengan ekspresi tegang. Dalam hati, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Meli dan Linda telah lama memendam rasa iri terhadap satu sama lain, terutama terkait warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ayah mereka, Kakek Budi. Rumah besar yang kini dihuni oleh Nenek Uni, serta tanah luas di sekitarnya, adalah warisan berharga yang mereka perebutkan. Kita tidak bisa membiarkan Lili terus-menerus memberi tanda kepada ibu. Kalau ibu menyadari niat kita, semua rencana bisa hancur. Bisik Linda kepada Meli saat mereka berdua berbicara di dapur, jauh dari pendengaran Nenek Uni. Kita harus menyingkirkan kucing itu. Kalau tidak, ibu akan curiga kepada kita, jawab Meli dengan nada serius. Mereka pun merancang sebuah rencana untuk menyingkirkan Lili. Rencana itu melibatkan sesuatu yang sangat sentimental bagi Nenek Uni, bingkai foto kenangan terakhir bersama Kakek Budi. Keesokan harinya, Meli dan Linda berpura-pura membantu Nenek Uni membersihkan rumah. Saat Nenek Uni pergi ke dapur untuk mengambil minuman, Linda dengan sengaja menjatuhkan bingkai foto dari meja. Duar! Suara kaca pecah terdengar menggema di seluruh rumah. Nenek Uni yang berada di dapur langsung berlari menuju ruang tamu. Ia terkejut melihat bingkai foto itu tergeletak di lantai. Kacanya pecah berkeping-keping. Apa yang terjadi? Seru Nenek Uni dengan suara bergetar. Linda pura-pura panik. Maaf, Ibu. Ini semua gara-gara Lili. Dia melompat ke meja dan membuat bingkai itu jatuh. Meli ikut menimpali. Kami sudah mencoba menghentikannya, tapi terlalu cepat. Maafkan kami, Bu. Nenek Uni memandang Lili yang duduk di sudut ruangan. Kucing itu tampak diam, tetapi matanya penuh dengan kesedihan. Seolah ia tahu bahwa ia sedang dijebak oleh kedua anak Nenek Uni. Hati Nenek Uni dipenuhi dengan amarah dan kekecewaan. Bingkai foto itu adalah kenangan terakhir bersama suaminya, dan kini telah hancur. Ia menatap Lili dengan mata yang berkaca-kaca. Lili,
"Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau menghancurkan kenangan nenek?" ucap Nenek Uni dengan suara gemetar. Lili mengeong pelan, mencoba mendekati Nenek Uni, tetapi sang majikan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Lili menjauh. "Pergi, Lili. Nenek tidak ingin melihatmu sekarang," kata Nenek Uni dengan nada tegas. Lili tampak terpukul. Ia memandang Nenek Uni untuk terakhir kalinya, lalu berjalan keluar rumah dengan langkah perlahan. Setelah Lili pergi, Nenek Uni merasa rumahnya menjadi sepi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mengusir Lili adalah keputusan yang benar, tetapi di dalam hatinya, ia merasa sangat kehilangan. Di sisi lain, Meli dan Linda merasa lega karena rencana mereka berhasil. Dengan Lili yang pergi, mereka yakin tidak ada lagi yang bisa menghalangi rencana mereka untuk mendapatkan warisan. Namun, di malam hari, Nenek Uni tidak bisa tidur. Ia teringat bagaimana Lili selalu setia menemaninya, selalu melindunginya dari bahaya. Air mata mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa ia telah mengusir satu-satunya makhluk yang selalu ada untuknya. "Oh, Lili, maafkan Nenek. Nenek tidak tahu harus berbuat apa tanpamu," gumamnya sambil memeluk bantal. Di luar rumah, Lili duduk di bawah pohon besar, menatap rumah Nenek Uni dengan penuh kesedihan. Meskipun telah diusir, ikatan batin antara Lili dan Nenek Uni masih sangat kuat. Ia tahu bahwa majikannya sedang merasa terpuruk, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara kembali ke rumah tanpa membuat Nenek Uni marah. Hari-hari setelah Lili diusir oleh Nenek Uni terasa semakin sepi. Rumah yang biasanya penuh dengan kehangatan dan kebersamaan kini hening. Hanya suara langkah kaki Nenek Uni yang terdengar saat ia berkeliling rumah melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Lili, yang sebelumnya selalu ada menemani, kini sudah tidak ada. Nenek Uni merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, tetapi di sisi lain, perasaan marah dan kecewa masih mengganjal di hatinya. Sementara itu, Meli dan Linda merasa lega karena apa yang mereka anggap sebagai hambatan terbesar dalam meraih tujuan mereka kini sudah tidak ada. Tanpa Lili, rencana mereka untuk merebut warisan Nenek Uni semakin lancar. Mereka berpura-pura menjadi anak yang penuh perhatian, selalu mendekati Nenek Uni dengan senyum lebar dan kata-kata manis, berharap ibu mereka akan segera menyerahkan warisan yang sudah mereka impikan. Namun, ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Ikatan batin antara Nenek Uni dan Lili tidak bisa dihancurkan begitu saja. Suatu sore yang cerah, Nenek Uni sedang duduk di kursi kayu favoritnya di halaman belakang. Ia memandang bunga-bunga di taman yang dulu selalu dirawatnya dengan penuh cinta. Namun, sejak Lili pergi, semuanya tampak berbeda. Seakan-akan keindahan taman itu tidak lagi memberi kebahagiaan seperti dulu. Tiba-tiba, ia mendengar percakapan yang datang dari halaman samping rumah. Suara Meli dan Linda terdengar jelas. Meskipun mereka tidak tahu Nenek Uni sedang berada di luar. "Apa kita akan terus pura-pura baik seperti ini?" tanya Linda dengan suara agak cemas. "Ya, tentu saja," jawab Meli dengan nada penuh keyakinan. "Ibu sudah semakin tua. Dia akan menyerahkan semuanya kepada kita. Begitu warisan itu ada di tangan kita, semua masalah akan selesai." Nenek Uni yang mendengar percakapan itu merasa terkejut dan sangat terluka. Suara Meli dan Linda yang biasanya penuh kehangatan kini terdengar begitu dingin dan terencana. Ia mendekatkan tubuhnya ke dinding rumah untuk mendengarkan lebih jelas, dan jantungnya seolah berhenti ketika mendengar suara Linda melanjutkan kalimatnya. "Kita harus menyingkirkan Lili selamanya. Itu satu-satunya cara agar ibu tidak curiga. Kalau kita biarkan kucing itu kembali, dia akan menggagalkan rencana kita," kata Linda dengan nada penuh keraguan. Meli tertawa pelan. "Itu tidak akan terjadi. Aku akan pastikan Lili tidak akan kembali, dan ibu cepat atau lambat akan menyerahkan warisan itu tanpa banyak pertanyaan. Sekarang sudah tidak ada lagi penghalang bagi kita, jadi jangan khawatir. Kita akan menjadi pemilik segala sesuatu yang dulu milik ayah." Darah Nenek Uni terasa berdesir mendengar kata-kata itu. Semua perasaan marah, kecewa, dan terluka yang sempat ia pendam kini meledak. Tanpa sadar, air matanya mulai mengalir, dan ia duduk terdiam, merasa dikhianati oleh anak-anaknya sendiri. Pagi berikutnya,
Nenek Uni memanggil Meli dan Linda untuk duduk bersama di ruang tamu. Suasana tegang terasa begitu kental di udara. Nenek Uni menatap kedua anaknya dengan mata penuh kekecewaan, yang membuat Meli dan Linda merasa tidak nyaman. "Ada apa, Bu?" tanya Meli dengan senyum palsu, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Aku mendengar percakapan kalian kemarin," jawab Nenek Uni dengan suara tenang namun penuh penekanan. "Kalian benar-benar berniat untuk merebut warisan ayah kalian, dan kalian bahkan tidak ragu untuk menyakiti Lily demi kepentingan itu." Meli dan Linda terdiam. Mereka saling bertukar pandang, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Nenek Uni melanjutkan, "Kalian ingin menyingkirkan Lily karena dia satu-satunya yang bisa melihat apa yang kalian rencanakan. Tapi tidak ada yang bisa kalian sembunyikan dari hatiku. Aku mungkin sudah tua, tapi aku masih bisa merasakan apa yang benar dan salah." Air mata mulai mengalir di pipi Nenek Uni. "Aku mengusir Lily kemarin karena aku pikir dia telah menghancurkan kenangan terakhirku dengan almarhum ayahmu. Aku sangat kecewa. Tapi setelah aku mendengar obrolan kalian, aku baru sadar. Lily hanya berusaha melindungiku. Dia tahu siapa yang sebenarnya akan menyakiti aku." Meli dan Linda tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut mereka. Wajah mereka pucat pasi, dan mereka mulai merasa panik. Mereka tahu bahwa Nenek Uni telah mengetahui segala rencana busuk mereka. "Aku kecewa dengan kalian berdua," lanjut Nenek Uni. "Anak-anakku yang aku harapkan bisa menjaga dan merawatku, justru ingin menghancurkan semuanya demi kekayaan. Lily lebih setia dan tulus daripada kalian berdua." Linda membuka mulut untuk berbicara, tetapi Nenek Uni menahannya. "Sudah cukup, Linda. Aku tidak ingin mendengar alasan dari kalian lagi. Kalian telah mengecewakanku dengan sangat dalam." Setelah percakapan yang menegangkan itu, Nenek Uni merasa sangat patah hati. Ia merasa telah kehilangan dua orang yang sangat ia cintai, yaitu anak-anaknya, dan satu makhluk yang sangat setia, yaitu Lily. Segala kehangatan yang dulu ada di rumah ini kini berubah menjadi kehampaan. Nenek Uni menyadari bahwa Lily adalah satu-satunya yang selalu berada di sisinya, melindunginya dari segala bahaya, dan memberikan sinyal-sinyal yang membuatnya selamat dari berbagai kejadian buruk. Ia tahu, meskipun ia telah mengusir Lily dengan perasaan marah, kucing kecil itu tetap memiliki tempat di hatinya yang tak tergantikan. Dengan tekad yang kuat, Nenek Uni memutuskan untuk mencari Lily. Ia mengenakan jaket tebal dan keluar rumah dengan langkah cepat. Langit sudah mulai gelap, dan hujan rintik-rintik mulai turun. Nenek Uni berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di belakang rumah, tempat yang biasa Lily pergi ketika merasa gelisah. "Lily, maafkan Nenek. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan. Aku membutuhkanmu," bisik Nenek Uni sambil berjalan. Lily, yang sedang bersembunyi di bawah pohon besar di pinggir hutan, mendengar suara langkah kaki Nenek Uni. Kucing itu segera berdiri dan berlari menuju suara itu. Tak lama kemudian, mereka bertemu di tengah jalan setapak. Lily melompat ke pelukan Nenek Uni dengan cemas, dan Nenek Uni memeluknya erat-erat, merasakan ikatan batin yang begitu kuat. "Lily, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Maafkan aku, Nak," ucap Nenek Uni dengan suara terisak. Lily mengeong pelan, seolah memberi maaf, dan mulai menggosokkan wajahnya ke pipi Nenek Uni. Nenek Uni merasakan ketenangan dalam hatinya, seolah semua beban yang dipikul selama ini mulai terangkat. Mereka berdua, meskipun terpisah sementara waktu, kini kembali bersama dalam kehangatan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Setelah kejadian itu, Nenek Uni memutuskan untuk membawa Lily kembali ke rumah. Rasanya ia tidak ingin dikunjungi lagi oleh anak-anaknya yang telah mengecewakannya. Ketika Meli dan Linda mengetahui bahwa Nenek Uni sudah memutuskan untuk menjauh dari mereka merasa panik dan bersalah. Namun, semuanya sudah terlambat. Nenek Uni tidak ingin lagi terjebak dalam tipu daya mereka. Ia memilih untuk hidup dalam kedamaian bersama Lily, makhluk yang telah membuktikan kesetiaannya tanpa pamrih. Pada akhirnya, Nenek Uni menyadari bahwa harta dan warisan tidaklah penting. Yang terpenting adalah hubungan yang tulus,
kejujuran, dan kasih sayang yang diberikan tanpa mengharapkan balasan. Dan itu semua telah ia temukan dalam diri Lily, kucing kecil yang penuh keajaiban dan cinta.